Perkenalkan, nama saya Ilham Wisudawan, NPM 52204111409. Nama saya Muhammad Dahi Kolbi, NPM 52204111404. Nama Fajar Jati Sarata, NPM 52204111408. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang use case diagram. Saya di sini akan menjelaskan tentang use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Secara umum, use case diagram adalah teknik guna untuk menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Fungsi dari use case diagram yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diagram yang pertama, dapat menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu sendiri. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem, sehingga tidak membingungkan orang itu sendiri. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan user. Komponen dari use case diagram ada dua. Yang pertama ada sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi di luar sistem. Yang kedua ada aktor. Peran aktor sangat penting. Tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Relasi dalam use case diagram ada 3. Yang pertama adalah association. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Yang kedua, generalization. Hubungan antara dua use case atau dua aktor di mana salah satunya mewarisi dan menambahkan atau override sifat dari yang lain. Yang ketiga, dependensi. Relasi yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lain. Dan ada pun beberapa aplikasi untuk membuat use case. Untuk membuat use case diagram, tentunya kamu membutuhkan tools dan aplikasi. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang kamu bisa gunakan untuk membuat use case. Yang pertama Dra.io, yang kedua StarUML, yang ketiga Visio, yang keempat UML Add. Dan adapun simbol-simbol use case diagram terdiri dari 6. Yang pertama aktor. Aktor mewakilkan peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, use case abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang keempat, generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima,
include menunjukkan bahwa use case seluruhnya merupakan fungsionalisasi dari use case lainnya. Yang keenam, extend menunjukkan bahwa sesuatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Contoh diagram use case: registrasi, browse, kirim pesan, penjualan, kelola member, kelola produk, kelola transaksi, kelola pesan, kelola laporan. Kesimpulan diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah transaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat.